Mari kita lihat satu firman Tuhan dalam pembacaan pada pagi hari ini. Kejadian 40 ayat 14 sampai 15 dengan judul firman Allah pagi hari ini, hidup yang terarah pada Allah. Demikian firman Allah. Ayat 14, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Kehidupan yang terarah kepada Allah adalah harapan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Ada impian Tuhan kepada saya, dan saya sangat yakin ada impian Tuhan kepada saudara. Karena impian atau harapan Tuhan itu pasti akan digenapi kepada kita. Tetapi untuk nanti bisa digenapi kepada kita, itu kita harus mengarahkan hidup kita kepada harapan Allah, atau mengarahkan hidup kita kepada arah yang dimana Tuhan mau. Segala sesuatu yang ditulis zaman dahulu atau jauh sebelum kita ada, itu ditulis menjadi pelajaran kepada kita. Untuk apa? Supaya kita semakin berpegang teguh kepada janji Tuhan. Bagaimana hidup yang terarah kepada Tuhan? Mari kita melihat kisah Yusuf ini. Kita lihat prinsip-prinsip yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf. Yang pertama, yaitu Yusuf mengakui kemampuan Allah. Hidup yang terarah kepada Tuhan adalah ketika dalam perjalanan hidup kita, kita harus mengakui kemampuan Allah. Ada impian Tuhan di depan kepada saudara, dan kita harus mengakui kemampuan Tuhan bahwa Dia akan membawa kita mewujudkan mimpi-mimpinya kepada kita. Ketika kita mengenal Kristus, maka kita akan mengenal siapa diri kita di hadapan Allah. Hidup yang terarah bukan saja hanya mengakui kemampuan Tuhan. Yang kedua adalah hidup yang terarah memberitakan kebenaran apa adanya. Jika kita mau menjadi pelayan Tuhan, jika kita mau menjadi hamba Tuhan, jika kita mau hidup kita terarah kepada Tuhan, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan namun kita harus memberitakan kebenaran, baik atau buruk apapun yang terjadi. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi Yusuf di sini jelas, dia memberitakan kebenaran apa adanya. Dia tidak menutup-nutupinya. Dia tidak bersandiwara. Dia menyatakan kebenaran. Itulah yang diperhatikan Tuhan dalam diri Yusuf. Hidup yang terarah kepada Tuhan adalah hidup yang memberitakan kebenaran apa adanya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, hidup yang terarah kepada Allah, yaitu mampu mengatasi kekecewaan. Kita pasti pernah merasa dikecewakan, baik oleh situasi maupun kejadian-kejadian dalam hidup kita. Kekecewaan itu bisa terjadi kapanpun. Bahkan orang yang terbaik pun dapat mengecewakan kita. Atau sebaliknya, kita bisa mengecewakan orang yang terbaik dengan kita. Ini tandai pernyataan ini. Tampaknya engkau dilupakan oleh saudara-saudaramu, oleh sahabat karibmu, oleh orang yang pernah kau tolong selama corona ini. Tetapi Tuhan tidak bisa melupakan. Maka dikatakan di dalam teks firman Allah, jika seorang ibu yang baru melahirkan anaknya bisa lupa kepada anaknya, tetapi aku Tuhan tidak bisa melupakan engkau. Ingatlah, di tengah pandemi COVID-19, Tuhan tidak bisa melupakan kita. Walaupun mungkin situasi kita seperti Yusuf, terbatas. Hidup yang terarah pada Allah adalah hidup yang mengakui kemampuan Tuhan. Hidup yang memberitakan kebenaran apa adanya. Dan juga hidup yang mampu mengatasi kekecewaan. Kalau saudara hari-hari ini mungkin dikecewakan orang lain, dikecewakan situasi, bahkan mungkin orang lupa kepada saudara, tapi ingatlah, Yesus tidak bisa melupakan. Yesus tidak bisa melupakanmu hari ini. Apa yang kau buat baik kepada orang lain mungkin dia tidak ingat, tetapi ingatlah, Yesus ingat semua yang kau lakukan kepada orang lain. Yesus bukanlah manusia sehingga ia lupa, kata firman Allah. Yesus bukanlah anak manusia sehingga ia lalai, tidak. Tetapi Dia adalah Allah, karena Dia tidak bisa lupa kepada saudara dan saya. Apapun impian Tuhan kepada saudara di tahun ini akan terjadi, akan terlaksana walaupun ada COVID yang seakan-akan melupakan. Ingat, ternyata di dalam penjara itu, dalam tanda kutip saya katakan persiapan
proses pembentukan Yusuf untuk nanti dipakai Tuhan ke permukaan. Dan kalau dia sudah di permukaan, tidak ada satu pun yang bisa menandingi hikmat daripada hikmat Yusuf. Kalau saudara diberkati Allah, mungkin di masa pandemi ini yang sudah kita lewati 3 bulan, ini persiapan kita, ya, persiapan kita untuk dipakai Tuhan ke permukaan setelah masa pandemi ini berakhir. Dan satu hal tandailah, arahkanlah hidupmu kepada